Saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang. Hari ini kita kembali kepada seri Dekalog, bagian yang kelima. Kita akan membahas perkataan yang keempat, yang saya beri judul, Bekerjalah demi mendapatkan sabat dari Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu, hukum-hukum-Mu, agar kami tahu apa yang Engkau inginkan dan yang menjadi terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, berkatilah kami untuk bisa memahami penjelasan-penjelasan dari firman-Mu ini, dan terlebih kami dapat melihat bagaimana kami melakukannya dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh sungguh menghasilkan sabat yang baik bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, dalam kata pendahuluan dari 10 perkataan atau dekalog, Allah menyuruh umat Israel lebih dahulu mengingat bahwa Dialah Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 2 yang saya bahas di bagian pertama. Allah mengingatkan mereka bahwa oleh tangannya lah yang maha kuasa Allah membebaskan mereka hanya sekitar 50 hari sebelum dekalog atau 10 perintah Allah ini diberikan. Nah, saudara-saudara, konsep tentang harus mengingat lebih dahulu kembali diperkenalkan Tuhan dalam perintahnya atau dalam perkataannya yang keempat. Saya bacakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah lakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya." Nah, dalam deklarasi yang kita ucapkan setiap bulan di gereja kita hanya membacakan kalimat pertama dari perintah ini, yaitu di ayat ke-8. "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Kita tidak membaca penjelasan alasan dari Tuhan mengapa harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tetapi kali ini alasan yang menjadi penyebab harus menguduskan hari Sabat adalah peristiwa yang jauh sebelum, bukan hanya pembebasan bangsa Israel dari Mesir yang baru terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Tetapi kalau dalam perintah yang keempat ini, Allah mengingatkan Israel bahwa Dia adalah pencipta dunia ini. Ya, mengapa demikian? Bukan mengingatkan bahwa mereka, bangsa Israel, belum lama ini hanyalah budak. Allah kali ini mengingatkan mereka bahwa mereka diciptakan dan menjadi pembawa gambar dari Allah, ya, yang kita bahas di episode-episode yang lalu. Praktik mengingat Sabat mewajibkan Israel dan yang juga kemudian bagi kita untuk mengingat bahwa Allah sudah menetapkan bagi anak-anaknya sejak mula, dari awal sekali keberadaan manusia, bahwa pola yang harus manusia lakukan di dunia ini adalah masa untuk bekerja, dan kemudian ada masa untuk berhenti dan beristirahat. Ingatlah, kata perintah keempat ini, bahwa kisah penciptaan yang Allah lakukan, yang Ia lakukan, ditutup dengan peristirahatan. Jadi umat Allah akan mencerminkan gambar Allah, karakter Allah, kalau mereka mempraktekkan istirahat setelah bekerja. Baik saat mereka bekerja untuk diri sendiri dan kemudian beristirahat untuk diri sendiri, tetapi juga saat mereka menyediakan istirahat bagi orang lain. Saya ulangi, umat Allah akan mencerminkan gambar karakter Allah saat mereka mempraktekkan istirahat setelah bekerja, baik saat mereka beristirahat untuk diri sendiri dan juga di saat mereka menyediakan istirahat bagi orang lain. Kita akan melihat maksud perkataan saya ini lebih jauh dalam renungan ini. Bagi kita yang mungkin sudah terbiasa dengan konsep kerja dan istirahat, tentu hal ini nampak biasa atau lumrah. Tetapi ingat saudara, pada waktu dekalog ini diberikan, Allah Israel mengkontraskan dirinya, membedakan dirinya dari dewa-dewi pada masa itu.
Dewa-dewi Mesir maupun Kanaan mewajibkan kerja tanpa istirahat, tiada henti-hentinya. Dan korban persembahan harus diberikan terus-menerus 24 jam, 7 hari demi kebaikan umatnya. Tetapi Allah atau Yahweh tidak seperti itu. Dalam perintah untuk berhenti bekerja, Allah membedakan dirinya sendiri dari dewa-dewi yang memperbudak Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Israel waktu itu. Perintah Sabat ini adalah perintah yang paling panjang dan juga yang paling detil dari ke-10 perkataan tersebut. Juga sekaligus yang kemudian akan menjadi paling sering disinggung dalam Perjanjian Lama. Nah, tentu hal ini mungkin akan mengejutkan kita, ya. Jadi panggilan bagi Israel untuk berhenti dan beristirahat adalah salah satu masalah yang paling sering harus ditekankan berulang-ulang oleh Allah dalam masa Perjanjian Lama. Tapi bagaimana perintah ini kita lakukan khususnya bagi kita hari ini, umat Perjanjian Baru? Haruskah kita seperti Israel menetapkan satu hari khusus untuk benar-benar berhenti bekerja sama sekali? Nah, saudara, kontroversi atau perdebatan soal ini sudah berlangsung berabad-abad di kalangan orang Kristen dan panas, ya. Dan banyak pendapat kuat maupun yang lemah ada di sana dan di sini. Nah, dalam renungan kali ini saya tidak ingin menyelesaikan ketidaksepakatan di antara pandangan yang ada. Tetapi saya akan fokus pada apa yang kita semua, apapun pandangan kita bisa sepakat pada prinsip yang paling pokok, yaitu bahwa Allah sudah menetapkan ritme yang rutin untuk istirahat bagi mereka yang mengikut Dia dan menyembahnya. Jadi kalau kita benar-benar pengikut Kristus, maka kita tidak ingin sekedar menaati dengan ketaatan yang minimum. Tetapi kita perlu bertanya, bagaimana saya bisa menaati dengan maksimal perintah ini? Sekali lagi, saudara, sebab perintah ini pada dasarnya baik bagi kita, ya. Keuntungannya adalah bagi kita sendiri. Perintah ketiga menyuruh kita menghormati nama Allah dengan perkataan-perkataan kita yang kita bahas minggu lalu. Perintah keempat menyuruh kita menghormati Dia dengan waktu kita. Ya, kalau minggu lalu soal nama Tuhan, perkataan kita, nah sekarang menghormati Dia dengan penggunaan waktu kita. Sama seperti kita, bagaimana kita memakai nama Allah akan menunjukkan seberapa hormat kita kepadanya. Juga bagaimana kita memakai waktu kita menunjukkan seberapa penting Allah bagi kita. Nah, tetapi saya ingatkan, saya tidak sedang mendesak saudara-saudara untuk kembali datang beribadah di masa pandemi ini, atau menegur orang yang tidak kebaktian. Sama sekali tidak. Pada ending dari kesimpulan renungan ini, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan bagi kita. Semoga, ya. Pola kerja dan istirahat kita menunjukkan apa yang kita sebenarnya percayai tentang Allah. Bekerja berarti kita tahu tanggung jawab dan panggilan kita sebagai gambar Allah. Dan beristirahat berarti kita mengakui sebagai manusia kita punya batasan-batasan atau keterbatasan. Jadi kita diciptakan untuk beristirahat, sama halnya kita diciptakan untuk bekerja. Dengan menolak beristirahat sama saja dengan mengakui saya tidak percaya pada Allah bahwa Dia akan memelihara dan mencukupi. Kita bahkan menyerahkan diri pada perbudakan pada ambisi diri kita. Dan juga lebih parahnya, kita mungkin memperbudak mereka yang kita pekerjakan untuk mencapai ambisi tersebut. Ya, jadi ini sesuatu yang penting. Ini relevan pada masa itu karena kecenderungan raja-raja dan juga kecenderungan para penguasa, bangsawan-bangsawan yang sering mengharuskan bawahannya bekerja dengan hampir tiada istirahat atau istirahatnya sama sekali tidak cukup. Bagi zaman kita, mungkin isu perbudakan seperti ini, seperti pada masa itu mungkin tidak terlalu relevan, apalagi bagi kita di Bangka. Malah mungkin, ya, isu kurang bekerjalah yang lebih relevan, ya. Tetapi mari saudara kita gali lebih dalam perintah ini. Konsep modern kita tentang Sabat lebih sering dikaitkan dengan masalah mengambil satu hari libur dalam satu minggu 7 hari itu untuk tujuan yang rileks. Ya, memang ada benarnya. Tetapi peristirahatan Sabat yang menjadikannya kudus adalah kalau istirahat itu dimaksudkan untuk penyembahan kepada Allah.
Selain juga tentu untuk kesehatan atau untuk kebaikan diri kita. Jadi keuntungannya, tujuannya itu bagi dua pihak, yaitu untuk penyembahan pada Allah dan juga untuk kebaikan diri sendiri. Merayakan Sabat tidak sama dengan liburan, juga bukan berarti sama sekali tidak ada aktivitas, yaitu nganggur sebelumnya tidak bekerja. Bukan seperti itu. Merayakan Sabat adalah berhenti setelah bekerja, ya, yaitu untuk mengingat dan mensyukuri pemeliharaan Allah agar kita beribadah kepadanya sebagaimana seharusnya. Tujuan merayakan Sabat adalah melepaskan aktivitas apapun yang memperkuat keyakinan pada kemampuan diri untuk memenuhi segala keperluan diri. Saya ulangi, tujuan merayakan Sabat melepaskan aktivitas apapun yang memperkuat keyakinan pada kemampuan diri untuk memenuhi segala keperluan diri. Ya, jadi berbeda sekali dengan konsep istirahat sekuler yang berarti betul-betul tidak bekerja atau rekreasi, tetapi untuk memperkuat kepercayaan diri. Sebaliknya, di dalam kekristenan yang benar adalah kita beristirahat dari pekerjaan agar kita melepaskan kesombongan, kebergantungan pada diri, dan justru memperkokoh kebergantungan kita kepada Allah. Nah, maksud yang baik ini kemudian disalahgunakan oleh imam-imam di masa Yesus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang munafik, yang melarang orang untuk melakukan hampir semua aktivitas, ya. Saya masih ingat bagaimana dulu dijelaskan, bahkan dihitung dalam satu hari itu boleh pergi berapa langkah atau pergi sejauh mana, sampai seperti itu, saudara. Padahal poinnya dari Sabat adalah menekankan, yaitu kita harus mengurangi, menekan, mematikan kesombongan, kebergantungan pada diri, dan menabur keyakinan pada kesetiaan dan pemeliharaan Allah. Jadi itu poinnya, ya. Nah, bagaimana kita memaksimalkan perayaan Sabat? Kita harus menaati perintah ini sebelum hari Sabat tiba, yaitu dengan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita sebelum hari Sabat itu tiba. Menyiapkan aktivitas apa yang terbaik pada hari Sabat itu. Apa yang terbaik yang kita lakukan untuk istirahat kita. Jadi memaksimalkan Sabat salah satu caranya adalah mempersiapkan sebelum hari Sabat itu tiba. Tentu saja salah satu aktivitasnya adalah berbakti kepada Allah. Nah, ini Allah tunjukkan misalnya dalam masa Keluaran ketika mereka mengembara di padang gurun, yaitu soal pengumpulan mana. Bagaimana Tuhan memberikan mana secara gratis bagi mereka setiap pagi dari dari Minggu sampai Jumat, di mana mereka bisa mengumpulkan makanan mereka. Tetapi di hari Jumat atau satu hari sebelum Sabat, Allah memberikan lebih, yaitu double, dan mereka berhak mengumpulkan double. Sebab di hari Sabat atau hari Sabtu mereka tidak boleh mengumpulkan, mereka tidak boleh bekerja. Jadi Allah mempersiapkan mereka, Allah menyediakan lebih supaya mereka punya cukup makanan di hari Sabat tersebut. Nah, hal ini makin luar biasa dalam hal Israel disuruh memberikan tahun Sabat bagi tanah. Ya, saudara-saudara bisa membaca di Imamat 25. Tahun Sabat bagi tanah, agar tanah bisa merevitalisasi diri dan hewan-hewan liar dan orang-orang yang miskin bisa berkembang dan bisa lestari, cukup makanan maksudnya. Nah, saudara-saudara, saya perlu menekankan di sini di era modern, bagaimana teknologi adalah sebuah berkah sekaligus menjadi kutuk untuk masalah perayaan Sabat ini. Di satu sisi, teknologi bisa menolong, contohnya, merevitalisasi tanah tanpa perlu menunggu 1 tahun lagi. Kita memperpendeknya. Kita tahu juga efek samping dari teknologi ini, misalnya dengan pupuk, dengan berbagai cara, ya, zat-zat kimia, air menjadi tercemar. Dan spesies yang bukan organik, artinya yang dengan bantuan-bantuan, ada indikasi memicu berbagai penyakit. Nah, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Thomas Alva Edison. Tahun 1879 adalah tahun yang revolusi bagi manusia, karena itulah tahun Thomas Alva Edison menciptakan lampu elektrik. Nah, dia sendiri, saudara,
bertujuan menciptakan lampu supaya manusia tidak perlu tidur. Dia sendiri adalah orang yang terkenal bekerja keras, yang tidurnya hanya sebentar-sebentar saja. Bahkan dia dengan terang-terangan berkata, saya tidak menemukan alasan yang tepat mengapa manusia perlu tidur. Nah, efek sampingnya, saudara, adalah kurang tidur atau kesulitan tidur sebenarnya sudah menjadi pandemi sejak zaman Thomas Alva Edison dan memicu stres dan berbagai penyakit kronis. Jadi apa yang semangat dari Edison sebetulnya adalah merusak manusia, di samping tentu saja dengan adanya lampu elektrik dan bahkan listrik itu sendiri sangat membantu dalam kehidupan manusia. Jadi teknologi itu pedang bermata dua. Kalau tidak hati-hati malah mencelakakan kita. Nah, mari kita amati kisah berikut ini, Markus 3 ayat 1 sampai 5. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, yaitu orang-orang Farisi, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya pada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Nah, saudara, ini adegan yang akan menjadi kunci bagi kita memahami bagaimana merayakan Sabat. Pertanyaan Yesus, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Perkataan Yesus ini adalah tindakan pemurnian Sabat. Melaluinya kita mendengarkan inti dari Sabat diberikan, yaitu sedapat mungkin, semampu mungkin, berikanlah peristirahatan atau kelegaan bagi orang lain. Kalau kita menaati perintah Sabat dengan cara beristirahat dan berbakti pada Allah, kita menaati perintah literalnya. Tetapi lebih daripada itu, kita menggenapi inti dari perintah Sabat, yaitu bila kita melakukan sesuatu atau bekerja, berjuang untuk menyediakan istirahat dan menyediakan ibadah bagi orang lain. Ini poinnya. Ini dilakukan dan bahkan diteladankan oleh Tuhan Yesus karena lewat karyanya ia memastikan tersedianya istirahat atau Sabat terbaik bagi kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus memilih menentukan penderitaannya, karyanya mati di kayu salib jatuh pada hari Jumat yang kita rayakan sebagai Jumat Agung, agar lewat kematiannya kita mendapatkan Sabat. Nah, ngomong-ngomong saudara, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Sabat. Lalu lewat kebangkitannya, yaitu hari pertama dari minggu itu, yang sekarang kita sebut sebagai hari Minggu, yang berasal dari kata Domingos, artinya hari Tuhan kita bangkit. Kita merayakan mulainya hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Dan sekaligus merayakan pengharapan akan adanya langit dan bumi yang baru. Itulah sebabnya dalam negara Kristen yang nampaknya juga kemudian mempengaruhi praktek seluruh dunia, kerja itu hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu adalah hari libur karena adalah hari Sabat. Dan Minggu adalah hari kerja, hari pertama, yaitu dimulai dengan merayakan kebangkitan Tuhan dan pelayanan. Ya, kalau saudara mempelajari sejarah gereja, terutama setelah masa reformasi, itulah yang mereka praktekkan. Tetapi kemudian berjalan dengan waktu, bergesernya umat Allah dari bangsa Israel di PL menjadi seluruh bangsa di Perjanjian Baru, nampaknya mempengaruhi tiada lagi kewajiban untuk menjadikan Sabtu sebagai Sabat. Fokus jemaat bergeser pada hari Minggu, dan apalagi mengingat Tuhan memberikan pola kerja itu 6 hari dan 1 hari istirahat. Sepertinya inilah yang menyebabkan mengapa
orang-orang Kristen kemudian menjadikan Minggu sebagai hari Sabat, dan kemudian sebagian orang bekerja tidak hanya Senin sampai Jumat, tetapi Senin sampai hari Sabtu. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh masalah perbedaan-perbedaan pandangan ini. Kita fokus pada bagaimana kerja Tuhan Yesus di salib untuk menyediakan Sabat, dan bahwa Sabat dunia ini adalah gambaran dari Sabat yang Allah sediakan, yaitu Sabat kekal. Tercermin jelas kemudian dalam pemahaman Perjanjian Baru. Misalnya dalam Ibrani 4. Saya bacakan ya, ayat 1 hingga 11. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, yaitu bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, bangsa Israel, karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi yang beriman, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini referensi pada penciptaan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ini referensi soal Sabat bagi Israel. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, yaitu bangsa Israel, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia, yaitu Allah, menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini juga, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, saudara, hari ini menunjuk pada kesempatan sekarang ini, sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pastilah Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Dan ini merujuk pada Sabat kekal. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Dengan kata lain, penggenapan tertinggi dari perintah memelihara Sabat adalah ketika kita berjuang, yaitu bekerja, seperti Yesus demi iman, dan juga iman kita sendiri dengan menaati Yesus, dan kita bekerja demi iman sesama, yaitu mereka yang belum percaya. Kita berjuang agar mereka punya iman, dan bagi mereka saudara-saudara kita yang sudah beriman, kita berjuang untuk membangun iman mereka, yaitu sampai kita istirahat kekal. Tidak heran mengapa kekristenan ya di dalam dunia barat memperkenalkan istilah rest in peace, ya, RIP, yaitu kita beristirahat dari segala jerih lelah kita. Persis seperti Tuhan Yesus, kita mendengar perkataan Yesus sesaat sebelum dia meninggal di salib. Dia berkata, sudah selesai. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita melihat ada 3 Sabat yang tercermin, yang diajarkan dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Kejadian 2 ayat 1, yaitu istirahat dari penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Sabat Tuhan Yesus ketika dia menyelesaikan karya penebusan di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan ia menyerahkan nyawanya. Dan kalau 2 yang tadi itu sudah selesai, tinggal 1 yang kita nantikan, yaitu di dalam Wahyu 21 ayat 5 hingga 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Atau dengan kata lain,
Semuanya sudah selesai. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi saudara, dengan meneladani Allah dalam penciptaan yang bekerja sebelum dia sabat, dan Yesus yang bekerja dalam karya penebusan sebelum dia masuk sabat, kita hari ini dipanggil untuk memikul salib, bekerja bagi Allah, sebelum akhirnya kita berhak mendapatkan sabat yang Allah persiapkan. Tidak heran Wahyu 14 ayat 13 berjanji demikian. Aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi saudara, perintah merayakan sabat saya simpulkan dalam 3 hal berikut ini. Yaitu pertama, kita dipanggil untuk berhenti dari bekerja, untuk mengakui keterbatasan diri, dan untuk semakin belajar bergantung pada Allah. Dan yang kedua, kita bekerja untuk menyediakan sabat bagi orang lain. Dan yang ini tidak dibatasi hari apa saja, dari Senin sampai Minggu. Dan yang ketiga, yang menjadi inti dari perintah sabat adalah yaitu kita mengantisipasi sabat kekal yang Allah sediakan bagi umatnya yang menaatinya selama hidup di dunia ini. Kiranya renungan hari ini boleh menginspirasi saudara-saudara. Jadi kalau kita mendengar kata sabat, mari kita bukan berpikir tentang istirahat. Tentu itu bagian penting, tapi waktu kita memikirkan kata sabat, mari kita memikirkan apa yang kita lakukan sebelum kita memasuki sabat kekal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.